Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Dan ini kita masih belajar tentang kesehatan mental. Dan kali ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Ikuti video ini dengan serius dan simak dari awal sampai akhir. Semoga semuanya bisa memahami apa yang kita sampaikan. Oke, adik sekalian, pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang masalah kejiwaan untuk kajian kesehatan mental masyarakat. Nah, masalah perkembangan manusia yang harmonis dan peningkatan kualitas hidup itu adalah hal yang niscaya harus ada pada setiap manusia. Karena lingkungan kesehatan jiwa itu sangat luas dan kompleks. Dan kapan saja orang bisa kena gangguan jiwa, dikarenakan banyak hal. Ya. Di antaranya yang pertama adalah masalah kejiwaan berkenaan dengan life circle. Bagaimana hidup kita itu berputar. Ya. Ada kadang-kala kita senang, ada kadang-kala kita sedih. Namun tidak semua orang itu siap menerima keadaan sedih. Dan tidak semua orang itu siap menerima keadaan ketika dia di bawah. Maka harus kita pahami bahwa tidak selamanya kita berada di situasi yang menyenangkan. Nah, life circle ini menandakan bahwa hidup itu selalu berputar. Ya, kehidupan itu kan seperti roda yang berputar, teman-teman sekalian. Tidak ada dia menetap dengan sangat lama, tidak ada. Tapi memang ada penerimaan jiwa yang kuat. Nah, itu yang menyebabkan orang bisa bertahan dalam hidupnya. Itu kenapa teman-teman sekalian, orang yang tidak dengan stres tinggi dalam hidupnya atau tidak menerima permasalahan dalam hidupnya itu cenderung lebih sehat ketimbang orang yang mempunyai stres yang tinggi atau tidak menerima masalah dalam hidupnya. Ini yang harus kita pahami. Maka oleh karena itu untuk mendapatkan jiwa yang sehat, kita harus menerima keadaan kita apapun yang terjadi pada diri kita. Dengan demikian, kata-kata penerimaan itu membuat jiwa kita siap untuk menghadapi situasi apapun. Karena memang jiwa itu sifat dasarnya adalah elastis. Lalu berubah menjadi rigid ketika kita hanya memahami bahwa kita harus senang. Sedangkan ketika kita susah, kita tidak siap. Nah, ini yang harus kita segerakan untuk mengubah berpikir yang seperti itu. Karena kalau kita berpikirnya hanya mengandalkan bahwa hidup kita itu senang, bahagia, maka siap-siap saja akan banyak sekali orang yang stres setiap tahunnya. Nah, ini yang terjadi dengan banyak masyarakat kita, yaitu dia tidak siap dengan kondisi yang ada pada dirinya sekarang. Sehingga tak ayal orang semuanya ingin cepat ya, hidupnya ingin cepat berhasil, ingin cepat sukses, ingin cepat bahagia, ingin cepat banyak uang, ingin cepat. Nah, kecepatan tadi berefek pada ketidaksiapan. Nah, memang yang harus kita khawatirkan adalah ketika kita hanya memikirkan sesuatu yang membahagiakan saja, tapi kita tidak memikirkan sesuatu yang tidak membahagiakan. Maka kita harus siap dengan situasi apapun yang terjadi pada diri kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengukur bahwa kita bahagia atau tidak bahagia itu bukan melihat orang lain mempunyai banyak uang, melihat orang lain hidupnya mewah, bukan itu ukurannya. Tapi adalah maunya kita atau inginnya kita atau kita menerima keadaan kita, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita menerima keadaan kita yang sekarang, yang hari ini, maka ada kesempatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar. Hanya saja orang berfokus pada kebahagiaan orang. Sehingga ketika dia berada di bawah, dia nggak siap. Dan kita nggak tahu orang itu akan siap apa tidak ketika dia berada di bawah. Nah, ini harus kita pahami bahwa yang kita lihat itu bahagia itu belum tentu bahagia. Nah, yang berikut adalah dampak penyakit menahun yang menimbulkan disabilitas. Nah, memang banyak sekali orang yang mempunyai penyakit yang sifatnya menetap, ya, degeneratif, ya, yang sifatnya tidak sembuh-sembuh. Bukan yang temporer, tapi yang degeneratif, yang memang nggak sehat-sehat gitu ya, penyakit-penyakit yang punya masa yang panjang sekali, sepanjang hidupnya akan sakit. Maka
banyak menimbulkan disabilitas. Sekali lagi memang penyebab dari semua permasalahan kejiwaan itu adalah ketidaksiapan kita ketika kita sakit, ketidaksiapan kita ketika kita sehat. Nah, semua orang mungkin menerima dia sehat, tapi dia sebenarnya belum tentu siap dia sehat ya. Apa dasarnya ya? Ketika orang sehat dia tidak menghasilkan apapun. Ketika orang sehat dia tidak mengubah apapun. Ketika orang sehat dia tidak berupaya dengan maksimal, itu menandakan dia tidak sehat. Dia tidak siap untuk sehat. Berbeda ketika orang yang siap untuk sehat, maka dia akan melakukan hal yang maksimal selagi dia masih mempunyai energi dalam hidupnya. Apa itu maksud disabilitas? Ya, akhirnya dia membuat dirinya menjadi tidak berdaya. Ada kecacatan dalam dirinya yang diakibatkan oleh penyakit yang menahun yang ada pada dirinya, sehingga dia merasa dia tidak kuat, dia merasa tidak siap, dia merasa nggak bisa melanjutkan hidupnya. Padahal sebenarnya orang punya penyakit yang sama tapi hidupnya bahagia. Tapi dia tidak disabilitas, tapi dia tidak yang lainnya, ya. Atau memang dia disabilitas tapi dia mampu untuk membahagiakan hidupnya. Ya. Bisa jadi orang itu kena stroke, bisa jadi orang itu kena penyakit gula, penyakit jantung, penyakit yang tidak sembuh dalam waktu yang begitu dekat, ya. Dia punya waktu yang lama sekali dan ini menyebabkan orang menjadi disabilitas. Dia merasa dirinya tidak berharga, tidak berguna, dan lain sebagainya. Nah, itu harus disingkirkan dalam pemahaman kita. Bahwa apapun kondisi tubuh kita, apapun kondisi dalam hidup kita, kita harus bersyukur. Kita harus menerima keadaan itu. Karena boleh jadi orang di luar sana menginginkan kondisi kita. Kita jangan sangka bahwa, jangan kita bayangkan orang yang punya uang banyak itu hidupnya bahagia-bahagia aja. Enggak. Hanya saja kita melihatnya bahagia. Kenapa? Itu ekspektasi kita. Sedangkan mereka yang sudah punya uang banyak, sudah punya kehidupan yang semua sudah serba mewah, dia kehilangan banyak hal yang kita punya itu. Misalnya waktu, misalnya kebersamaan, misalnya kehangatan, dan lain sebagainya. Yang dia mungkin sudah hilang di waktu itu. Nah, ini yang harus kita syukuri sebenarnya. Maka konsep hidup itu adalah menerima, setelah menerima baru kita bersyukur. Kalau kita tidak menerima, mustahil akan dapat rasa syukur dalam diri kita. Nah, kalau sudah bersyukur, sudah menerima lalu bersyukur, maka akan tumbuh dalam diri kita bahwa kita bahagia. Nah, itu yang harus kita munculkan, teman-teman sekalian. Walaupun kita tidak punya ekonomi yang sangat baik, walaupun kita tidak punya kondisi tubuh yang sangat sehat, namun kita mempunyai rasa cukup dan bahagia dalam diri kita. Yang berikutnya adalah masalah perkembangan manusia yang harmonis dan untuk meningkatkan kualitas hidup itu adalah pemukiman yang sehat. Nah, ini banyak penyebab yang harus kita pahami dalam memilih lingkungan hidup. Karena faktor diantaranya orang stres adalah tempat tinggal. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan di kota itu sangat sempit ya. Kalau mungkin di Pekanbaru itu tidak terlalu sempit lah ya. Tapi kalau kita lihat di kota yang ada di Jakarta, misalnya begitu ya, pusat semua ekonomi yang sangat besar itu ada di Jakarta. Kita bisa lihat pemukiman penduduk yang sangat rapat dan sangat padat. Itu stresnya tinggi, bro. Itu stresnya sangat besar. Dan itu sudah mulai terasa di Pekanbaru. Dengan rumah yang sudah sangat sempit ya. Dengan lingkungan yang sudah sangat padat. Dengan fasilitas yang sudah sangat terbatas dari segi pemukiman. Nah, ini sudah membuat orang menjadi merasa bahwa dirinya hanya datang ke rumah untuk tidur. Tidak lagi ada interaksi sosial yang baik, tidak ada lagi saling bertegur sapa dengan baik, tidak ada lagi berkomunikasi antar sesama warga dengan baik. Ini yang berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan, ya. Pemukiman yang sangat luas lapangannya dan mempunyai ikatan komunikasi terhadap lingkungan yang baik, itu cenderung lebih sehat ketimbang pemukiman yang padat. Memang tidak bisa dihindari, teman-teman sekalian. Kalau kita beli rumah dengan tempat yang sangat padat, dengan orang yang sangat heterogen, kita harus paham bahwa kita harus bisa beradaptasi. Tanpa adaptasi itu, maka kita akan merasa tidak senang di tempat itu. Bayangkan, dengan pemukiman yang sangat sempit itu, teman-teman sekalian, kita harus menerima keadaan yang begitu majemuk, begitu banyak, begitu crowded, ya. Kita harus menerima keadaan itu
Kalau tidak, maka ini menjadi masalah yang selalu akan kita terima. Misalnya kita tidak terima tetangga satu membunyikan gitar dengan sangat kencang, padahal perumahan itu sangat padat, sangat sempit. Nah, inilah menyebabkan berbagai macam konflik nanti, teman-teman sekalian. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita waspadai ketika kita membeli pemukiman. Jangan sampai ketika kita sudah beli, kita menyesal dan sulit sekali untuk dijual. Namanya properti yang sifatnya menetap seperti itu, seperti rumah, itu sangat sulit untuk dijual dan sangat lama baru bisa dijual untuk mendapatkan penghuni baru. Dan sekarang itu sangat banyak kasusnya terjadi, teman-teman sekalian. Bagaimana tetangga satu dengan tetangga yang lainnya tidak saling bertemu sapa, tidak tidak sehat hubungannya, terjadi pencurian dan lain sebagainya, yang itu merupakan efek dari pemukiman yang tidak sehat. Maka oleh karena itu kita harus memang pandai-pandai memilih pemukiman dengan baik dan pandai-pandai kita membuat hubungan yang baik dengan sesama warga yang ada di sana, sehingga itu menjadi menyenangkan tempat tinggal itu. Begitu kita bisa memahami kondisi lingkungan itu, walaupun dia sangat padat, berarti kita akan mudah untuk beradaptasi dan akhirnya kita mampu hidup dengan cara normal walaupun dengan tempat yang sempit. Yang berikutnya adalah pemindahan tempat tinggal. Nah, ini tidak mudah, teman-teman sekalian. Ketika orang berganti tempat tinggal satu ke tempat tinggal yang lainnya, berarti dia harus beradaptasi kembali dengan situasi baru, dengan suasana baru, dengan orang baru, yang semuanya itu tidak gampang, teman-teman sekalian. Ini yang menyebabkan banyak anak yang merasa stres. Ketika dia sudah punya kelekatan hubungan dengan teman-teman yang ada di lingkungan lama, lalu kita bawa dia pada lingkungan baru, berakibat menjadi anak tidak menerima keadaan itu, dan lain sebagainya. Atau ketika kita pindah ke lingkungan tempat tinggal baru, ternyata tidak seenak tempat tinggal lama, maka akan ada penyesalan tentang tinggal di tempat yang baru. Nah, saran saya untuk pemindahan tempat tinggal, memang harus kita diskusikan bersama dengan keluarga dan kita harus observasi dulu tempat itu bisa atau tidak kita berada di sana. Jika tidak, kita harus cari solusi yang lebih baik untuk bisa tetap pindah tapi tidak di tempat itu. Memang tidak boleh tiba-tiba pindah. Walaupun Bapak Ibu punya kekuatan untuk melakukan itu. Namun Bapak Ibu punya keluarga lain. Ada anak, ada orang tua, ada siapa yang bersama dengan kita tinggal, itu harus kita ajak diskusi. Karena kita hidup bukan diri kita sendiri, tapi juga orang yang ada di sekitaran kita. Adik-adik sekalian, ini berkenaan dengan masalah perkembangan hidup manusia itu sendiri. Lalu berikutnya, masalah yang dapat kita lihat pada masyarakat kita, dan itu pada masalah psikososial. Nah, saya yakin teman-teman sekalian itu sudah belajar tentang psikososial. Itu tidak akan kita ulas berkenaan dengan psikososial, namun kita ambil saja pada masalahnya. Ya, masalah psikis atau kejiwaan timbul akibat terjadinya perubahan sosial. Tidak adanya kesiapan orang dalam menerima perubahan itu yang menyebabkan masalah sosial yang timbul. Nah, mungkin begini teman-teman sekalian, zaman dulu 50.000 itu sangat berguna. Tapi zaman sekarang 50.000 itu tidak lagi seperti zaman dulu. Nah, ini kalau tidak diterima, ini bahaya. Akan terjadi ketidakpuasan terhadap hidup. Nah, itu yang harus kita hindari, teman-teman sekalian. Yang pertama, terjadinya masalah psikososial itu pada masyarakat kita adalah yang bisa kita lihat adalah psikotik gelandangan. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian, bahasa psikotik gelandangan ini mungkin baru ya. Padahal kita sudah hampir setiap hari melihat mereka yang hidup di jalanan dan mengalami gangguan kejiwaan, yaitu mental dan sosial. Sehingga mereka hidup mengembara. Dia tidak punya tempat tinggal. Ya. Dia berkeliaran atau menggelandang di jalanan. Ini menjadi masalah pada pemukiman tempat-tempat padat atau kota. Ya, psikotik gelandangan itu tidak memiliki pola pikir yang jelas. Ya, orang-orang yang menggelandangan itu tidak memiliki pola pikir yang jelas dan mereka sudah tidak lagi mementingkan mengenai norma,
eee, adat, kebiasaan yang ada dalam masyarakat, tidak memiliki rasa malu, dan mereka memiliki emosi yang tidak terkontrol. Ini yang terjadi pada gelandangan-gelandangan yang kita lihat di jalanan. Berbeda kalau itu bukan gelandangan, ya. Tentu saja misalnya pengamen yang ada rumahnya itu berbeda, berarti dia hanya menjadikan tempat Serimpangan lampu merah itu sebagai tempat pencarian mata pencarian dia. Namun kalau yang menjadi masalah besar itu adalah ketika dia menggelandang atau dia tinggal di emperan jalan atau dia tinggal di emper-emperan uh, tempat pertokoan, dan ini menjadi masalah bagi masyarakat kita dan bagi juga pemerintahan kita itu sendiri. Dan ini memang tidak bisa disalahkan siapapun untuk itu, ya. Ya, orang menggelandang itu bisa jadi dikenakan banyak hal. Mungkin dia merasa tidak puas dengan hidupnya, ada faktor keluarga, ada ketidakpedulian, dan lain sebagainya, yang itu yang menyebabkan orang menjadi psikotik atau tersesat di situasi urbanisasi ataupun disebut sebagai urbanisasi yang gagal, ya. Masyarakatnya nggak siap, kita nggak kuat dengan perubahan yang begitu ekstrim. Ada orang gelandangan yang mulai berbicara sendiri, mulai ngamuk-ngamuk, mulai uh, buka baju sembarangan atau tidak memakai pakaian atau makan makanan dari sampah, itu yang menjadi psikotik. Berawal dari gelandangan biasa, lalu berubah menjadi psikotik gelandangan. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami. Bentuk kepedulian masyarakat itu juga dapat mencegah psikotik gelandangan. Dan ini juga bisa berefek pada kejahatan. Nah, kejahatan itu banyak terjadi ketika ada ketimpangan sosial yang sangat jelas, ekonomi yang sangat jelas. Itu yang menyebabkan orang menjadi jahat, ya, jahat. Akhirnya dia melihat kesempatan, ya, itu yang kita lihat hari ini. Mungkin penawaran saya terhadap penyembuh perawatan dalam kesehatan mental terhadap orang yang psikotik gelandangan itu tentu harus ada peran aktif pemerintah dan juga dinas sosial untuk kembali memulangkan orang ini pada daerahnya masing-masing, sehingga dia tidak lagi merasa sendiri, tidak merasa dibuang, tidak merasa kesepian dan lain sebagainya, sehingga dia merasa dirinya berharga kembali. Dan itu salah satu cara. Atau yang kedua, kita bantu mereka agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat mereka tidak lagi gelandangan. Dan tapi ini sangat sulit, ya. Tentu saja ini butuh sekali pendekatan yang sangat kuat antara pemerintah dan masyarakat. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian, yaitu pemasungan penderita gangguan kejiwaan. Ini banyak terjadi. Ya, kita harus tahu bahwa orang dengan sakit jiwa, ya, itu bukan berarti harus dipasung. Ya. Kalau dia dipasung, berarti kita membiarkan dia tetap dalam kegilaannya. Banyak orang yang menganggap bahwa orang gila itu berbahaya, sehingga dia dipilih untuk dipasung agar dia tidak berkeliaran. Nah, ini yang menjadi masalah ketika keluarga menganggap bahwa orang yang kena sakit jiwa itu memalukan baginya. Dan sebenarnya orang gila itu bisa kembali pulih, walaupun memang membutuhkan waktu yang lama. Dan itu tidak sebentar dan tidak mudah. Dukungan keluarga adalah dukungan yang absolut harus ada bagi mereka yang kena gangguan kejiwaan berat atau kita sebut sebagai sakit jiwa. Itu istilah lembutnya adalah gangguan jiwa yang berat, ya, sebenarnya adalah sakit jiwa atau kegilaan pada seseorang. Maka memasung orang tersebut artinya membiarkan dia dalam kesendirian dia, dan fantasi dia akan semakin liar. Dan kita lihat memang ada banyak orang gila itu sendiri, ya. Ada yang dia menyakiti diri sendiri, ada dia yang menyakiti orang lain, ada yang dia diam saja.
Nah, orang-orang seperti ini butuh untuk kembali kita interaksi kepada dia dan kita melakukan pendekatan secara kognitif dan farmakologi serta juga sosial, sehingga kita bisa kembali mewaraskannya atau kembali memulihkan kewarasannya sehingga dia bisa hidup lagi bersama dengan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau lihat ada orang gila di RSJ itu yang dilepas biarkan, itu artinya sebenarnya adalah membiarkan mereka untuk berinteraksi. Nah, walaupun nanti interaksinya tidak bagus atau tidak maksimal, yang kita tanya lain, jawabannya lain, itu tidak mengapa. Itu sebenarnya bertujuan agar orang tadi siap untuk nanti dilepaskan di luar dan tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau seandainya keluarganya menerimanya dengan baik, saudara-saudara sekalian, maka bisa jadi dia akan kembali normal walaupun tidak 100%. Nah, ini penting harus kita pahami ya, karena memang saya sendiri pernah di RSJ itu praktik ya, sebagai mahasiswa dulu. Praktik itu yang saya lakukan adalah pendekatan-pendekatan kognitif dalam mengatasi masalah kejiwaan yang berat pada orang-orang yang dengan gangguan jiwa berat tersebut, dengan bimbingan terapis yang ada di sana, dokter yang ada di sana, sehingga orang-orang tadi mampu untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga nanti teman-teman sekalian yang berminat di bidang keilmuan ini ya itu memang harus serius untuk mendalami tentang gangguan-gangguan kejiwaan. Berikutnya adalah masalah anak jalanan. Ya, masalah anak jalanan ini tidak satu dimensi yang kita bisa lihat. Tidak tiba-tiba anak itu nakal. Ya, anak itu lahir dengan situasi yang semuanya baik. Namun ketika banyaknya interaksi dan kekecewaan yang terjadi pada dirinya, sehingga dia memilih dimensi hidupnya sendiri. Dan akhirnya dia salah pilih dan dia lebih milih hidup di jalanan. Ya, seperti teman-teman yang mungkin punya aliran punk ya, itu tidak semuanya adalah anak yang susah. Jangan-jangan dia ada anak orang kaya yang mungkin dia kehilangan perhatian dari keluarganya sehingga dia memilih untuk mengambil sosial yang seperti itu, bentuk sosial pertemanan yang seperti itu, dan dia memilih untuk hidup di jalanan yang menjadi gelandangan tadi ya, dan hati-hati bisa menjadi psikotik gelandangan kalau seandainya itu dibiarkan terus-menerus. Dan bisa jadi kejahatan-kejahatan di jalanan juga meningkat dikarenakan pembiaran yang terjadi. Nah, untuk mengatasi hal ini, solusi yang kita tawarkan itu adalah memang memperbaiki hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak. Karena tetap saja awalan anak tadi adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi jahat. Walaupun dia punya pensifatan itu menjadi bawaan. Namun dia tidak punya itu ketika kita mampu untuk mengarahkan mereka pada arah yang benar. Nah, kalau sudah terjadi, ya kita harus mencoba untuk mengeratkan kembali hubungan antara orang tua dan anak, keluarga dengan keluarga, sehingga masalah anak jalanan bisa diatasi. Atau yang berikutnya memang menjadi situasi terakhir adalah peran pemerintah yang akan kita coba untuk sama-sama kita dukung. Itu adalah mengarahkan mereka pada situasi kerja produktif. Artinya dia dikasih skill tertentu sehingga dia tidak lagi bergelandangan dan atau dia tidak lagi hidup di jalanan. Yang berikutnya tawuran. Nah, ini merasa bahwa diri dia paling bangga, paling hebat, paling kuat, adanya perasaan sense of belonging yang salah, itu yang harus kita hindari. Tawuran kita bisa lihat ketika satu ras dengan ras lain tidak saling mampu untuk menerima keadaannya, sehingga mereka lebih memilih untuk menyerang orang satu dengan orang yang lain. Ini masih terjadi teman-teman sekalian, tapi kita tidak pernah lihat di baru ya, yang kita lihat itu baru di daerah-daerah yang memang konfliknya tinggi antara siswa dengan siswa. Ya kan dia merasa bahwa sekolah dia lebih hebat dengan sekolah itu tidak hebat. Nah, jadi dia merasa memiliki sangat luar biasa perasaan memilikinya di sekolah tadi, sehingga ketika sekolah itu ada diserang baik secara verbal maupun secara fisik, itu merupakan menyerang dirinya. Nah, ini
benar-benar kita harus pahami bahwa arti sense of belonging itu bukan demikian. Memang kita benar memiliki itu, namun tidak benar ketika kita menyerang orang lain. Semua masalah itu bisa diselesaikan paling tidak dulu dengan persuasi, sebelum nanti hukum yang berbicara. Nah, kalau seandainya ada penyerangan orang terhadap fisik kita, harusnya kita lebih bisa berpikir secara rasional. Yaitu kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara persuasif, maka bisa kita gunakan media hukum untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, ini yang harus kita pahami untuk tawuran. Nah, solusi yang bisa kita tawarkan untuk tawuran ini memang energi muda atau energi masyarakat yang begitu banyak itu harus tersalurkan. Ya, biasanya orang-orang yang tawuran mempunyai masa kosong yang sangat besar atau waktu yang sangat banyak untuk kegiatan yang tidak ada. Ya, makanya bisa untuk tawuran. Saya kira kalau semua orang sibuk dengan urusannya dalam pekerjaannya, akan sulit dia untuk tawuran ya, karena besok akan bekerja, besok akan um, pertemuan dan lain sebagainya, sehingga tawuran itu mustahil bisa terjadi. Maka itu yang harus kita kuatkan. Memang solusi agama itu sudah banyak ya, untuk kuatkan iman dan takwa kita. Pahami agama dengan baik. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita untuk menyerang orang lain. Karena itu salah, apalagi agama Islam. Itu sangat melarang untuk menyerang orang lain dengan hal yang tidak benar. Yang berikutnya adalah nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya teman-teman saya, teman-teman kesehatan mental, ini terjadi pada masyarakat kita maupun di kota apapun di desa dengan situasi yang berbeda-beda. Ya, kalau di kota itu mungkin pelarian, kalau di desa mungkin itu karena pemahaman yang belum sosialisasikan tentang obat-obat berbahaya sehingga dikira itu adalah obat untuk menguat stamina ya, jadi dikasihlah sehingga dia tidak menyadari bahwa dia sudah banyak melakukan kegiatan. Memang ada efek-efek terhadap penggunaan narkoba itu sendiri. Kalau orang menggunakan narkoba jenis tertentu, dia bisa bekerja lebih keras, lebih kuat. Sehingga bagi masyarakat yang ada di desa merasa ini obat kuat. Padahal itu adalah narkoba, ya, dan sebagainya ya. Yang apakah itu narkobanya sifatnya sintetis ataupun yang semi sintetis. Ya, ini yang harus kita waspadai bahwa saya pernah melakukan sosialisasi berkenaan dengan narkoba itu sendiri dan masyarakatnya belum memahami bahwa itu adalah zat yang berbahaya untuk tubuh. Dia selalu mengatakan itu adalah untuk penyemangat ya, untuk membuat kuat kerja. Setelah pulang sekolah dia mau bekerja ya makan itu baru dia kuat, ya. Baru dia dodos, baru dia ngarit dan lain sebagainya. Ini yang menjadi salah dalam pemahaman. Memang itu perlu sosialisasi yang lebih dalam dan itu PR yang besar untuk kita semua yang menjadi akademisi dan juga peran penting masyarakat yang ada di desa maupun di kota dan juga pemerintah setempat. Nah, kalau masyarakat kota mungkin saja kena pergaulan, kena stres yang berat, ya dia ingin melarikan diri dengan itu dan dia merasa bahagia dengan menggunakan itu. Nah, ini yang menjadi pelarian-pelarian dan semua itu merupakan gangguan mental, teman-teman. Tidak ada orang yang bisa lari dari masalahnya. Masalah itu tetap ada. Yang solusi dalam masalah itu adalah cari dan hadapi masalah itu. Itu solusinya. Bukan makan obat-obat yang seperti itu. Yang berikutnya adalah pelecehan seksual. Ini akibat dari kemajuan teknologi yang begitu dahsyat. Tidak siap dengan keadaan itu. Maka terjadi pelecehan atau rangsangan yang tinggi tapi penyaluran tidak ada. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Rangsangan tadi dikenakan situasi sosial yang ada pada diri kita dan orang lain sekitar kita. Kita melihat film-film yang tidak layak untuk ditonton oleh orang yang belum seusianya atau sudah usianya namun tidak punya tempat pelampiasan. Ini menjadi masalah besar dan itu memang perlu untuk diselesaikan dengan secara cepat dan tepat ya. Karena korbannya tentu yang sangat dirugikan dengan keadaan seperti ini. Dan solusi yang terbaik untuk ini adalah memang kita harus jaga keluarga kita dengan baik. Kita lihat apa yang dia tonton, kita lihat apa yang dia baca,
kita kawankan dia untuk apa namanya, kita sempatkan diri kita untuk menjadi teman dia, sehingga ada tempat dia untuk menceritakan sesuatu, mencari pencarian tidak melalui Google saja, ya. Bayangkan ada orang tua yang mengatakan bahwa anak yang mens itu dikenakan dihukum oleh Tuhan. Ini kan salah gitu ya, sehingga anak tadi mencari pengertiannya justru di Google, yang justru dia lihat nanti adalah gambar-gambar yang tidak dia bisa cerna dengan baik, sehingga dia memikirkan pemikiran yang salah. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Jadi jangan gunakan situasi yang tidak tepat untuk anak, untuk keluarga kita, sehingga terjadi pelecehan-pelecehan seksual. Memang ini harus dihati-hatikan. Ya, ini memang harus diwanti-wanti, dan sekarang kita harus berikan pemahaman kepada anak bahwa ada organ-organ tertentu yang nggak boleh orang pegang, ya. Kita harus jaga itu, terutama anak perempuan, ya. Kita harus kasih tahu kalau ada orang begini-begini memegang ini itu harus lari, harus menjerit, sehingga dia terhindarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Yang berikutnya kekerasan sosial. Jadi kekerasan sosial itu berawal dari konflik sosial. Konflik sosial itu berawal dari kesenjangan. Nah, ini yang akibatnya adalah kekerasan sosial. Adanya mayoritas dan minoritas yang tidak saling senang satu sama lain, atau mayoritas melihat minoritas itu lebih bahagia ketimbang yang mayoritas, atau masyarakat tempatan yang melihat orang pendatang itu lebih kaya dari mereka. Terjadi kekerasan sosial, ya, dan tidak adanya komunikasi yang baik antara satu sama lain. Nah, ini terjadi kekerasan sosial. Banyak kekerasan sosial itu sudah kita lihat sekarang ini. Maka solusinya adalah kita harus saling memaafkan, kita harus saling menerima, kita harus mampu untuk membangun komunikasi antar warga dengan baik, sehingga kekerasan-kekerasan sosial itu bisa kita selesaikan, tidak kita wujudkan. Ya, mungkin kita harus kembali pada diri kita yang sebelumnya, yaitu memahami bahwa kita itu berbeda-beda, tapi kita tetap satu juga. Ya, kita itu punya suku yang berbeda, ras yang berbeda, tapi kita tetap disatukan dengan kebangsaan yang satu, yaitu Indonesia. Walaupun ya orang tersebut putih kulitnya, hitam kulitnya, sawo matang dan sebagainya, itu merupakan bagian dari bangsa kita. Ataupun matanya sipit, matanya besar, itu adalah tetap mereka adalah orang Indonesia. Maka agar kita terhindar dari kekerasan sosial, kita harus menerima satu sama lain. Yang kaya jangan memperlihatkan kekayaannya tanpa memberikan apapun kepada orang yang di bawah. Yang miskin jangan tersilaukan dengan kekayaan orang yang kaya. Dan kita harus menyadari bahwa setiap orang akan ada masanya. Dan masa itu yang harus kita manfaatkan dengan baik. Yang berikutnya ada stres trauma. Ini banyak penyebabnya dan kita tidak kaji itu secara dalam. Stres trauma, ya. Ada misalnya penyebabnya adalah kematian, penyebabnya adalah kejadian yang luar biasa, gempa, dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan orang menjadi stres trauma. Yang berikutnya adalah pengungsi atau migrasi. Ya. Ini yang harus kita waspadai dan pahami bahwa perpindahan kita dari tempat yang semula ke tempat yang baru itu benar-benar harus dipikirkan secara matang sebelum kita pindah. Kalau kata-kata pengungsi, berarti itu bisa jadi adanya kecelakaan atau musibah sehingga adanya pengungsi. Setelah itu pengungsi itu harus dikembalikan pada posisinya semula dan diberikan fasilitas terhadap tempat dia yang sudah hancur, ya. Yang menjadi masalah itu teman-teman sekalian, ketika terjadi gempa bumi, rumahnya sudah hancur, sudah nggak ada lagi, ya. Tiba-tiba kita suruh balik, ya kayak mana caranya? Tempatnya udah nggak ada. Maka ini menyebabkan masalah lagi, ya. Jadi seperti yang di atas tadi, ya. Ya, ini menjadi gelandangan. Maka kalau orang itu urbanisasi dari tempat yang saya bilang tadi, tempat yang tidak padat kepada yang tempat yang padat, ini
memang harus dipikirkan. Kalau tidak ada skill tertentu dan kita rasa bahwa skill itu belum berguna di tempat yang itu, lebih baik kita di tempat yang semula. Kita masih bisa untuk hidup walaupun tidak terlalu menghasilkan uang yang banyak, namun kita bisa bahagia. Ini yang harus kita pahami ya, bahwa migrasi itu belum tentu baik semua ya. Walaupun kita lihat banyak orang yang migrasi berhasil ya, itu banyak juga yang tidak berhasil. Maka kita pikirkan sebelum kita pindah itu, kita pikirkan. Namun kalau para pengungsi dikenakan bencana, ya itu harus ada kesiapan dari pemerintah dan infrastruktur yang diberikan untuk mereka ya setelah dapat bencana misalnya, agar mereka tidak bergelandangan, agar mereka tidak menjadi permasalahan baru di masyarakat dikarenakan musibah yang terjadi pada dirinya. Maka memang peran serta yang sangat besar itu pada pemerintah dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Berikutnya adalah usia lanjut. Berapa banyak orang yang tidak siap menerima keadaan dia tua atau dia masuk pada masa pensiun. Itu yang menjadi masalah post-post syndrome. Dia terbawa pada masa lalu mereka bahwa mereka punya kekuatan. Padahal dia sudah tidak ada kekuatan. Tidak didengarkan lagi, tidak punya legitimasi terhadap satu hal. Mereka hanya menjadi orang yang sudah tua. Nah, usia lanjut ini sendiri menjadi masalah lagi teman-teman sekalian ketika kita tidak membangun hubungan erat dengan keluarga kita. Maka tak ayal banyak panti jompo. Ya. Saya mengunjungi suatu panti jompo itu anaknya masih ada. Orang kaya, banyak uang. Cuma anaknya nggak mau tuh orang tuanya tinggal dengan dia. Dan orang tuanya memang lebih memilih dia di panti jompo ketimbang dia tinggal di rumah anaknya. Karena memang tidak punya ikatan keluarga yang kuat. Ada juga yang menangis ya karena dia merasa dibuang dan lain sebagainya. Dan ini menjadi hal yang besar di perkotaan. Ya, mungkin kita tidak lihat di pedesaan yang atau jarang kita lihat di pedesaan. Mungkin orang usia lanjut di pedesaan itu merupakan orang yang disakralkan atau orang yang kita tempat kita untuk mencari solusi dari masalah. Nah, itu yang perbedaannya yang terjadi pada masyarakat di kota dan di desa. Dan ini masalah-masalah psikososial yang terjadi pada masyarakat akibat timbulnya atau akibat terjadinya dari perubahan sosial. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, solusinya seperti yang saya utarakan tadi ya, untuk perubahan psikososial kita harus siap. Perubahan itu dengan baik secara psikis kita, maka sosial yang perubahan yang sangat ekstrim apapun yang terjadi, kita siap untuk menerimanya. Namun kalau kita tidak siap secara psikis, perubahan sekecil apapun, kita akan tidak siap untuk mengatasinya. Ya, tiba-tiba misalnya Anda yang tadinya merupakan orang yang berpengaruh, tiba-tiba tidak mempunyai pengaruh. Kalau tidak siap, ini gangguan kejiwaan jadinya. Nah, kalau orang itu siap, dia paham bahwa setiap jabatan itu akan habis, akan ada waktunya, maka dia siap menerima keadaan itu. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Tugas Anda yang pertama adalah kenapa orang memilih untuk memasung orang gila ketimbang dia dimasukkan di tempat rehabilitasi. Yang kedua, kira-kira bagaimana Anda mengatasi masalah perputaran roda kehidupan. Nah, itu saja untuk tugas hari ini. Semoga semuanya mampu melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan sampai jumpa lagi di kelas kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.